Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Arma Media Channel dalam Sinau Bareng, seri belajar teknik pengolahan audio dan video. Untuk materi kali ini kita melanjutkan sesi terdahulu, tutorial dasar Adobe Premiere Part 3. Selamat menyaksikan materi berikut ini, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan untuk pengenalan atau basic tutorial Adobe Premiere ya. Untuk materi awal ini saya akan memperlihatkan Anda tentang mengorganisir panel-panel di Adobe Premiere. Anda lihat untuk panel-panel ini ya, ada panel project, ini bisa Anda geser letaknya, Anda drag, kemudian yang tidak terpakai ini bisa Anda silang ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kita akan mengingat kembali bagaimana langkah mengimport footage ya. Kita bisa lakukan dengan cara klik kanan pada panel project, kemudian Anda klik import. Nah, Anda memilih footage yang akan Anda bawa ke dalam timeline. Cara membawa ke dalam timeline tinggal ditarik atau di-drag ya, di-select kemudian di-drag. Letakkan ke dalam timeline. Kemudian kemarin kita ingat ada track audio, ada track video. Nah, ini dalam video footage-nya ini mengandung audio dan video. Jadi dia ada dalam otomatis akan tampil di track video dan audio. Nah, bagaimana langkah memotong? Kita ingat-ingat kembali, kita bisa menggunakan razor tool ya. Dengan razor tool ini Anda lebih leluasa memotong objek, bisa di sisi belakang atau tengah, itu lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Nah, untuk menghapus nanti tinggal Anda delete. Kemudian kemarin juga kita menggunakan dengan menseleksi ya. Ini kita ingat-ingat lagi untuk memisahkan antara video dan audionya ya. Kita klik kanan, kemudian kita unlink. Nah, jadi videonya dan audionya nanti akan terpisah. Ini digunakan ketika Anda hanya memerlukan audionya saja atau Anda hanya memerlukan videonya saja. Ini berarti Anda unlink saja, yang tidak dipakai bisa dibuang begitu. Itu dihapus. Nah, kita akan masuk ke bagian efek kontrol. Dalam setiap footage itu ada property defaultnya ya, punya property default. Yang pertama motion. Nah, dalam motion nanti bisa Anda lihat ada position, ada scale, rotation dan lain sebagainya. Kemudian juga ada opacity. Opacity itu sama kalau seperti Anda memakai Adobe Photoshop untuk mengatur tingkat transparansi dari objek ya. Dalam hal ini di sini adalah videonya. Kemudian yang berikutnya di sini ada volume juga. Jadi dalam setiap video yang sudah include audionya, sudah ada audionya, ini pasti nanti ada properti defaultnya volume, nanti bisa untuk menaikkan atau menurunkan volumenya. Baik, kita coba ya untuk memainkan efek kontrol pada footage. Pada skala ini membesarkan dan mengecilkan footage ya. Kemudian kalau uniform saya hilang centangnya, berarti dia akan mengubah size-nya tidak presisi, tidak sama seperti ukuran footage secara originalnya gitu ya. Jadi tidak sama panjang dan lebarnya, tidak seperti pada waktu image originalnya atau footage originalnya. Kemudian untuk rotasi, nah ini untuk rotasi berarti merotasi ya, memutar footage gitu. Kalau opacity ketika kita kurangi ya, opacity-nya dia akan semakin transparan. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau volume ini karena kita punya audio, jadi dia bisa menaikkan atau menurunkan volume dari audio tersebut. Anda perhatikan di sini ada titik kecil pada efek kontrol. Ini sebetulnya
ini adalah keyframe. Nah, kalau Anda pernah belajar animasi, jadi dalam Adobe Premiere ini juga ada fasilitas untuk menganimasikan objek-objek atau footage-footage di dalam Adobe Premiere. Nah, untuk menganimasikan footage di sini Anda harus menekan toggle animation dulu. Nah, saya tekan toggle animation, kemudian akan muncul titik keyframe. Nah, baru Anda bisa ubah nilainya, posisi, skala, dan lain sebagainya. Nanti pada titik itu nilainya akan berubah seperti value yang Anda inginkan begitu. Saya tambah keyframe lagi dengan kita mengaktifkan toggle animation. Ketika kita pindah posisi dan kita ubah nilainya, otomatis ada perubahan, value-nya masuk ke dalam keyframe tersebut. Skala misalnya di detik ke-11 ini saya kecilkan, kemudian di detik berikutnya saya besarkan, berarti hasilnya seperti ini, kecil di detik sampai detik 11 dan sampai detik 18 itu size-nya berubah lebih besar. Nah, ini saya tambah lagi keyframe di depan. Jadi perubahan value itu tersimpan dalam keyframe. Kalau kita menganimasikan ya, jangan lupa Anda akan toggle animation dulu untuk menganimasikan sesuatu. Di dalam rotasi, saya akan mengubah pada detik awal ini rotasinya 90 derajat. Pada detik ke-11 ini saya ubah value-nya menjadi 180. Kemudian pada detik berikutnya ini value-nya saya tambah lagi menjadi 270. Nah, maka hasilnya dia akan berputar ke arah kanan karena tadi ada penambahan 90 derajat ya. Jadi basic animation-nya seperti itu. Intinya dalam setiap footage itu punya default properti masing-masing yang bisa dianimasikan. Anda perhatikan dalam timeline ada garis merah. Ini menandakan sebetulnya footage yang Anda edit ini belum real time. Biasanya kalau merah seperti itu ketika kita jalankan itu akan patah-patah hasil videonya, maka kita perlu yang namanya render preview dulu supaya footage kita real time. Video kita yang kita edit ini real time. Caranya cukup mudah, tinggal Anda tekan enter pada keyboard, nanti akan ada rendering preview namanya. Tunggu sampai proses rendering previewnya ini selesai. Maka nanti garis yang tadi merah itu nanti berubah menjadi warna hijau, artinya proses rendering previewnya selesai dan hasil footage-nya dan nanti hasil video yang Anda mainkan itu sudah real time begitu. Nah, kita ingatkan lagi bagaimana cara merender video. Kita klik menu export, kemudian kita klik media, kita pilih formatnya. Saya memilih H264. Presetnya saya pilih HD 720 saja. Anda bisa memberikan nama pada output name. Kemudian akan export, tunggu sampai proses render selesai. Baik, demikian tutorial basic Adobe Premiere part 3. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Selamat belajar, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.